Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas mengenai apa itu limit fungsi aljabar. Untuk jelasnya, silakan simak video berikut ini. Di video ini kita akan membahas mengenai beberapa rumusan masalah, seperti yang pertama yaitu mengenai apa pengertian limit fungsi aljabar, yang kedua apa saja sifat-sifat dari limit fungsi aljabar, dan yang ketiga bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian limit. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata hampir atau mendekati. Misalnya, kecepatan seorang pembalap motor mendekati 200 km per jam dan sebagainya. Kata hampir atau mendekati ini dalam matematika disebut dengan limit. Konsep limit fungsi di suatu titik adalah melalui pendekatan intuitif, artinya dimulai dengan menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik tersebut, terkecuali di titik itu sendiri. Sebagai contoh, diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 9 dibagi x min 3. Saat kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan ini, maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Kita akan mendapatkan bentuk 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Tetapi jika kita mensubstitusikan nilai x selain 3, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi hal yang kita lakukan adalah mencari nilai yang mendekati fungsi tersebut. Bisa kita masukkan nilai x selain 3 ke dalam tabel. Maka setiap nilai x yang kita masukkan selain 3, kita akan memperoleh hasilnya. Seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai x saat mendekati 3, maka fungsi f(x) mendekati 6. Jadi di sini saat nilai x mendekati ke arah 3, maka nilai fungsi akan semakin naik mendekati 6. Jadi saat sini 3, maka di sini akan mendekati 6. Meskipun fungsi f(x) tidak terdefinisi untuk x sama dengan 3, tetapi fungsi tersebut mendekati nilai 6 pada saat x mendekati 3, seperti tadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai limit fungsi tersebut adalah 6. Atau jika dengan kita jabarkan, maka x kuadrat min 9, jika kita jabarkan akan kita peroleh seperti ini. Saat ini kita coret, maka hanya tersisa x plus 3. Saat kita masukkan nilai x plus 3, x sama dengan 3 kebersamaan ini, maka akan kita peroleh hasilnya 6. Dari beberapa hal di atas, kita peroleh yaitu definisi limit. Misalkan f sebuah fungsi memetakan dari bilangan real ke bilangan real, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real. Maka limit x mendekati C untuk fungsi f(x) sama dengan L, jika dan hanya jika f(x) mendekati L untuk semua x mendekati C. Catatan, limit f(x) untuk x mendekati C sama dengan L dibaca limit fungsi f(x) untuk x mendekati C adalah L. Kita menyatakan bahwa f(x) mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat C, kecuali mungkin di C itu sendiri. Seperti tadi contoh di atas,
untuk nilai X sama dengan 3, maka hasilnya tidak terdefinisi atau 0/0. Limit fungsi mempunyai sifat limit X mendekati C untuk fx sama dengan L jika dan hanya jika limit dari kiri sama dengan limit dari kanan. Untuk memahami secara intuitif mengenai limit fungsi diberikan contoh sebagai berikut. Untuk contoh yang kedua ini, amati fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x elemen bilangan real. Kita tentukan nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisalkan fx sama dengan y. Hasilnya kita sajikan pada tabel di bawah ini. Saat x mendekati ke arah 2, maka nilai y akan bergerak mendekati arah 3. Begitu sebaliknya. Jika x bergerak dari arah 3 ke kiri atau semakin mengecil, maka nilai y juga akan mendekati ke arah 3. Bisa kita lihat pada sketsa berikut. Saat x mendekati 2 dari arah kiri, maka nilai y akan semakin naik ke arah 3. Begitu juga saat x bergerak ke kiri atau x dari kanan, maka y akan semakin turun mendekati arah 3. Jika kita amati tabel dan sketsa di atas, akan ada beberapa hasil pengamatan sebagai berikut. Terdapat bilangan tak berhingga bilangan real yang mendekati 2. Jadi di sini terdapat banyak bilangan tak berhingga yang termasuk elemen bilangan real. Setiap titik di sumbu X, daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y atau daerah hasil. Jadi semua titik-titik di sini pada sumbu X akan memiliki elemen atau hasil di sumbu Y. Ini disebut dengan range. Setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Tampak bahwa pendekatan dari kiri dan kanan pada tabel dan sketsa di atas terdapat pendekatan dari kiri dan dari kanan yang nilainya sama. Secara matematika, nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Hal ini dapat dinyatakan limit x untuk x mendekati 2 dari fungsi x plus 1 sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat limit fungsi. Limit konstan K untuk X mendekati A ada dan nilainya sama dengan K, ditulis limit X mendekati K, K sama dengan K. Secara grafik, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, fungsi fx sama dengan K, maka limit X mendekati A, K sama dengan K. Limit X untuk X mendekati A dan nilainya sama dengan A, ditulis limit X mendekati A, X sama dengan A. Nah, apabila K suatu konstanta, F dan G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk seluruh X mendekati A, di mana A elemen bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Nah, sifat yang pertama, misalkan F sebuah fungsi fr dan misalkan misalkan L. C bilangan real, limit X mendekati C, fx sama dengan L, jika dan hanya jika
limit X mendekati C negatif fx sama dengan L sama dengan limit X mendekati C positif fx. Nah, untuk sifat yang kedua, misalkan fx sama dengan K adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dengan K dan C adalah bilangan real. Maka limit X mendekati C, K sama dengan K. Contoh, jika fx sama dengan K bilangan real, maka tentukan nilai fx pada saat X mendekati 1. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Misalkan, Y-nya tadi fx, sehingga nilai fx sama dengan K. Nah, pada saat X mendekati 1, sebagai berikut ini. Pada tabel ini ya. Nanti setiap X-nya, Y-nya akan mendekati K. Jika X mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai Y akan mendekati K. Secara matematika ditulis limit X mendekati 1 negatif K sama dengan limit X mendekati 1 positif K, atau bisa ditulis dengan limit X mendekati A, K sama dengan K. Sifat yang ketiga, misalkan fx sama dengan X adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C, dengan C adalah bilangan real. Maka limit X mendekati C, X sama dengan C. Untuk contohnya, jika fx sama dengan X, maka tentukan nilai fx pada saat X mendekati 1. Penyelesaiannya misalkan Y-nya sama dengan fx, sehingga nilai pendekatan fx sama dengan X pada saat X mendekati 1 sebagai berikut. Jika X mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai Y akan mendekati 2. Secara matematika ditulis limit X mendekati 1 negatif X sama dengan 1 sama dengan limit X mendekati 1 positif X, atau bisa ditulis limit X mendekati 1 X sama dengan 1. Untuk sifat yang keempat, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C, dengan C adalah bilangan real, maka limit X mendekati C, K fx sama dengan K limit X mendekati C fx. Contohnya, jika fx sama dengan kx dengan K adalah konstan, maka tentukan nilai pendekatan fx pada saat X mendekati 1. Penyelesaiannya, misalkan Y sama dengan fx sama dengan kx, sehingga nilai pendekatan fx sama dengan kx pada saat X mendekati 1 sebagai berikut ini. Dapat diamati, limit X mendekati 1 negatif kx sama dengan K sama dengan limit X mendekati 1 positif kx sama dengan K. Jika diuraikan, maka limit X mendekati 1 kx sama dengan K limit X mendekati 1 X sama dengan K kali 1 sama dengan K, di mana limit X mendekati 1 X sama dengan 1. Untuk selanjutnya yaitu sifat yang kelima, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, maka limit x mendekati c untuk fungsi fx kali gx sama dengan limit x mendekati c untuk fungsi fx dikali limit x untuk mendekati c untuk fungsi gx. Contoh, jika fx sama dengan k, x kuadrat dengan k adalah konstan, maka tentukan nilai pendekatan fx saat x mendekati 1. Penyelesaiannya yaitu kita memisalkan fungsi di atas dengan y, sehingga nilainya dapat kita sajikan pada tabel berikut. Setiap nilai x dapat kita peroleh hasilnya pada y. Tapi kita akan mencari nilai pada saat mendekati 1. Kita dapat amati limit x dari limit untuk fungsi kx kuadrat dari kiri sama dengan limit kx kuadrat dari kanan, atau limit x mendekati 1 untuk fungsi kx kuadrat adalah k.
Bila diuraikan prosesnya, maka jika kita misal mengganti K dengan nilai 2, maka limit untuk X mendekati 1 dari fungsi 2X kuadrat kita jabarkan menjadi satu-satu seperti ini. Limit X mendekati 1, 2 dikali X kali X, maka limit X mendekati 1 untuk 2 dikali limit X mendekati 1 untuk X dan limit X untuk X mendekati 1. Nah, kita jabarkan limit X mendekati 1 untuk 2X kuadrat sama dengan limit X mendekati 1 untuk 2 dikali X kuadrat. Maka atau limit X mendekati 1 untuk 2 dikali limit X mendekati 1 untuk X kuadrat. Hasilnya 2 dikali 1 kuadrat, hasilnya 2. Untuk yang bawah, sama hanya kita mengganti untuk X-nya yang bergabung dengan 2. Maka 2X dikali X. Hasilnya 2 kali 1. Hasilnya tetap sama dengan 2. Untuk sifat yang keenam yaitu, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit pada X mendekati C. Untuk limit X mendekati C dari fungsi fx plus minus gx sama dengan limit fx untuk X mendekati C plus minus limit gx untuk X mendekati C. Contoh, jika fx sama dengan X kuadrat min 4X, maka tentukan nilai pendekatan fx pada saat X mendekati 1. Nah, hasilnya kita sajikan pada tabel berikut. Bisa kita amati, X di sini, setiap nilai X memiliki nilai pada Y. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini saat X mendekati 1, maka nilai Y mendekati 3. Atau jika kita jabarkan, maka nilainya kita amati untuk limit X kuadrat min 4X dari kiri sama dengan limit X kuadrat min 4X dari kanan. Bila kita uraikan prosesnya, kita lihat, kita jabarkan satu-satu. Di sini kita bagi menjadi 2, yaitu limit X mendekati 1 untuk X kuadrat, yaitu 1 dikuadratkan hasilnya 1, dan limit X mendekati 1 untuk 4X adalah 4. Maka nilainya limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min 4X sama dengan limit X mendekati 1 untuk X kuadrat dikurangi 4X. Atau hasilnya 1 min 4. Hasilnya min 3. Sama dengan yang di tabel tadi, min 3. Untuk sifat yang ketujuh, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dengan C elemen bilangan real. Maka limit X mendekati C untuk fx dibagi gx sama dengan limit X mendekati C untuk fx dibagi limit X mendekati C untuk gx. Di mana gx tidak sama dengan 0. Contohnya, jika fx x kuadrat plus 4x dibagi 2x kuadrat plus x, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Hasilnya kita sajikan pada tabel di bawah ini. Setiap nilai x memiliki pasangan di y. Nah, kita akan menentukan saat x mendekati 1. Kita dapat amati nilai limit dari x kuadrat plus 4x dibagi 2x kuadrat plus x dari kiri sama dengan limit x kuadrat plus 4x dibagi 2x kuadrat plus x dari kanan. Bila diuraikan prosesnya dengan kaitannya dengan limit fungsi di atas, maka kita dapat uraikan atas dan bawahnya sendiri-sendiri, yaitu x kuadrat plus 4x
limitnya saat mendekati 1 adalah 5. Dan limit untuk penyebutnya 2x plus x saat x mendekati 1 adalah 3. Maka di sini dari sifat di atas yaitu dibagi, maka 5 dibagi dengan 3. Atau hasilnya yang desimal yaitu 1,67. Untuk sifat yang ke-8, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c elemen bilangan real dan n adalah bilangan positif, di mana limit x mendekati c untuk fx pangkat n, maka limit fx saat x mendekati c hasilnya pangkat n. Contoh, jika fx sama dengan 8x pangkat 3, maka tentukan nilai fx pada zat x mendekati 1. Misalkan fx di atas kita sama dengan y, maka hasilnya saat disajikan pada tabel yaitu seperti ini. Nah, setiap nilai x memiliki pasangan di y. Kita akan mencari saat nilai x mendekati 1. Kita dapat amati limit x 8x pangkat 3 dari kiri sama dengan nilai limit x 8x pangkat 3 dari kanan. Kita uraikan prosesnya, maka jika limit x mendekati 1, 2x sama dengan 2, maka limit x 8x pangkat 3 saat x mendekati 1 yaitu bisa kita sederhanakan bentuk menjadi 2x pangkat 3, karena hasilnya sama dengan 8x pangkat 3. Nah, kita jabarkan limit x mendekati 1 dari 2x kali 2x kali 2x, maka limitnya limit x mendekati 1 2x dikali limit x mendekati 1 untuk 2x dan limit x mendekati 1 untuk 2x. Nah, di sini kan ada 3, maka limit x mendekati 1 2x dipangkatkan 3, atau 2x limit 2x x mendekati 1 hasilnya 2 dipangkat 3, hasilnya 8. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan limit fungsi nilai aljabar. Nah, yang pertama yaitu limit fungsi aljabar bentuk seperti ini dengan metode substitusi langsung. Nah, metode substitusi langsung itu kita dapat langsung menggantikan nilai x dengan nilai a. Nah, coba perhatikan contoh soalnya, yaitu seperti ini. Kita dapat langsung menggantikan nilai x dengan minus 1, sehingga akan didapatkan seperti ini dan bernilai 4. Nah, yang B ini sama, yaitu kita langsung saja digantikan x-nya dengan 3, maka akan dapatkan nilai 2. Nah, selanjutnya, mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini jika dikerjakan dengan metode substitusi langsung, hasilnya adalah 0/0. Maka harus dikerjakan dengan metode pemfaktoran ini. Nah, contohnya adalah soal ini. Jika dikerjakan dengan metode substitusi, nilainya adalah 0/0. Maka harus dikerjakan dengan metode pemfaktoran. Yaitu yang pertama adalah ini kita faktorkan dulu, sehingga akan didapatkan hasil seperti ini, baru kita substitusikan langsung sehingga mendapatkan hasil 11. Yang ketiga yaitu mengalihkan faktor sekawan. Nah, jika limit x mendekati a fx per gx diperoleh bentuk tak 0/0 untuk f sama dengan x dan gx, lakukan perkalian dengan faktor sekawan gx atau fx. Lakukan perkalian dengan faktor sekawan. Ini ya contoh soalnya, sehingga ini kita dapat langsung kita kalikan dengan faktor sekawannya, yaitu akan didapatkan hasil seperti ini. Lalu sampai sini kita langsung substitusikan dan sehingga mendapatkan hasil 8. Nah, selanjutnya yaitu limit fungsi aljabar bentuk limit x mendekati tak hingga fx. Nah, ini
Notasi ini kita baca tak hingga, digunakan untuk menyatakan sesuatu yang besar tanpa batas. Nah, simbol ini atau notasi ini bukanlah merupakan suatu bilangan. Nah, demikian kita tidak dapat memperlakukan notasi ini seperti kita memperlakukan bilangan. Nah, perhatikan tabel ini ya. Jika kita akan mencari nilai limit X-nya, fungsi X mendekati tak hingga, untuk kepentingan ini diperlukan coba kita perhatikan tabel nilai fungsi berikut ini. Nah, ini ya. Maaf. Kita X-nya adalah 1/X. Kita gantikan nilai X-nya jadi 1, 2, 10 hingga seterusnya hingga tak hingga, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini ya. X mendekati tak hingga jika di X-nya kita gantikan tak hingga adalah bernilai 0. Karena 1 jika dibagi sesuatu yang sangat besar maka nilai hasilnya ada 0. Nah, ini ya. Untuk nilai X semakin besar, bahwa fx sama dengan per X semakin kecil, sehingga untuk X mendekati tak hingga nilai 1/X-nya adalah 0 atau dapat ditulis ini, sehingga berlaku sifat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan limit fungsi dengan cara bagi pangkat tertinggi. Ini ya materinya. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga 6X min 2 per 2X pangkat 3/5. Nah, ini caranya yaitu kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, maka pembilang dan penyebutnya dibagi dengan X pangkat 3 atau dikalikan dengan 1/X pangkat 3 ini sama ya. Ini karena pangkat tertinggi ini adalah 3, maka dikalikan dengan 1/X pangkat 3. Sehingga didapatkan nilai seperti ini kan. Ini 2 ya. Adalah 0. Nah, selanjutnya soal kedua yaitu nih. Nah, ini kan pangkat tertingginya adalah 6. Maka pembilang dan penyebutnya dibagi dengan X pangkat 6 atau dikalikan dengan 1/X pangkat 6 sehingga seperti ini. Nah, ini kan 3 di sini. Yang di sini kan otomatis ada 0, 0, 0 ya. Karena X mendekati tak hingga. Nah, maka karena ini hasilnya 3/0 adalah tak hingga atau dikatakan tidak memiliki limit. Nah, yang kita akan belajar selanjutnya yaitu menentukan limit fungsi dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan. Nah, bentuk ini kita dapat selesaikan dengan seperti ini ya. Nah, jika kita sudah memperoleh bentuk hasil perkalian tersebut, maka limit fungsi dapat dikerjakan dengan cara membagi pangkat tertinggi. Nah, ini ya, dapat dikerjakan dengan cara membagi pangkat tertinggi. Jadi kita kalikan dulu. Kalau sudah seperti ini, baru kita bagi dengan pangkat tertinggi. Sehingga langsung baru kita sampai sini kita substitusikan. Setelah itu kita mendapatkan nilai 2. Nah, atau kita bisa dikerjakan dengan rumus cepat. Nah, coba kalian kerjakan soal ini menggunakan rumus cepat. Dengan syarat A sama dengan P, atau bentuk seperti ini adalah dengan cara A-nya itu sama dengan P kuadrat. Nah, coba kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing dengan rumus cepat. Apakah hasilnya sama atau tidak? Terima kasih.